pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pasar modal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Kevin Pratama selaku moderator, dan ada rekan saya yaitu Bella Sari Gultom, Corina, Rahmi, dan Rezeki. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Corina. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah pasar modal Indonesia. Pada abad 19, berdirinya pasar modal dengan investor yaitu orang Belanda dan Eropa. Pada tahun 1912, berdirinya cabang di Jakarta yang didirikan oleh Amsterdam Effectenbeurs. Pada tahun 1914, Bursa Jakarta Batavia ditutup dan didirikan kembali pada tahun 1918. Didirikannya Bursa di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan didirikannya Bursa di Semarang pada tahun 1925 pada tanggal 1 Agustus. Pada tahun 1929, Bursa Efek cabang Surabaya dan Semarang ditutup. Kemudian pada tahun 1940, Bursa Efek Jakarta juga ditutup. Namun di tahun yang sama, Bursa Efek Jakarta dibuka kembali, tetapi tidak berlangsung lama. Kemudian, Bursa Efek Jakarta resmi dibuka kembali tanggal 3 Juni 1952. Pada tahun 1977 sampai dengan 1987, pasar modal mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa masalah seperti prosedur emisi saham dan obligasi yang terlalu ketat, adanya batasan fluktuasi harga saham dan lain sebagainya. Kemudian, pada tahun 1987 dilakukannya deregulasi yang menyebabkan meningkatnya antusias pada pelaku pasar modal. Pada tahun 1995 mulai diberlakukannya sistem JATS, Jakarta Automatic Trading System, yaitu sistem perdagangan di lantai bursa yang secara otomatis memasangkan antara harga jual dan beli saham. Perdagangan saham berubah menjadi stripless trading, yaitu perdagangan saham tanpa warkat atau bukti fisik kepemilikan saham. Pada tahun 2011 terjadi pengalihan pengawasan dari Kementerian Keuangan menjadi ke Otoritas Jasa Keuangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan para pelaku pasar modal di Indonesia. Yang pertama yaitu PT Bursa Efek Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia merupakan merger dari PT Bursa Efek Surabaya. PT Bursa Efek Indonesia memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan pada tanggal 18 Maret 1992 dan beroperasi secara resmi sebagai bursa swasta pada tanggal 13 Juli 1992. Setelah mendapatkan penyerahan pengelolaan bursa dari BPPAM selaku pengelola sebelumnya. Bursa Efek Indonesia memberikan layanan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, dan jasa informasi dan fasilitas lainnya. Selanjutnya yaitu para pelaku pasar modal di Indonesia yang kedua, yaitu Clearing PT Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. PT KPEI didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. KPEI memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 24 September 1996 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. 2 tahun kemudian, tepatnya tanggal 1 Juni 1998, perseroan mendapat izin usaha sebagai lembaga clearing dan penjaminan atau LKP berdasarkan surat keputusan BAPEPAM. KPEI merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur pelaksanaan kegiatan kepada pemakai jasanya atau disebut sebagai Self-Regulatory Organization atau SRO. Usaha PT KPEI memiliki kegiatan di bidang jasa clearing, transaksi bursa, jasa penjaminan, jasa pinjam-meminjam, efek, dan jasa lain yang terkait pasar modal. Para pelaku pasar modal selanjutnya yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. PT KSEI didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1997
dan mendapatkan izin operasional sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam melalui surat keputusannya yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 1998. PT KSEI berfungsi untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien. Sebagai lembaga nirlaba dan SRO, PT KSEI terus berupaya untuk memberikan dukungan dan kontribusi bagi pengembangan pasar modal Indonesia, khususnya perekonomian nasional. PT KSEI mulai menjalankan kegiatan operasionalnya pada 9 Januari 1998, yaitu kegiatan penyelesaian transaksi efek dengan warkat dengan mengambil alih fungsi sejenis dari PT Clearing Deposit Efek Indonesia KDEI yang sebelumnya merupakan lembaga clearing, penyimpanan, dan penyelesaian atau LKPP. Sesuai fungsinya, PT KSEI memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek, meliputi pengelolaan aset, jasa kustodian, penyelesaian transaksi, tindakan korporasi, jasa penyedia infrastruktur investasi, dan jasa lainnya. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi produk pasar modal. Klasifikasi produk pasar modal terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara investasi langsung dan tidak langsung. Di dalam produk pasar modal dengan cara investasi langsung terdiri dari saham, saham syariah, dan obligasi. Saham adalah surat berharga yang merupakan bukti pernyataan kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan, dan saham syariah hampir sama dengan saham, yaitu surat berharga juga. Cuman yang membedakan, saham syariah ini harus mengikuti prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi adalah surat utang berharga yang dibuat oleh perusahaan yang dapat diperjualbelikan, dan pembeli obligasi ini harus membayar surat utang tersebut sesuai perjanjian awal, baik itu tempo waktu pembayaran dan bunganya. Pasar modal dengan cara investasi tidak langsung, yaitu ada reksadana. Reksadana adalah suatu media yang menghimpun dana masyarakat yang ingin diinvestasikan, dan dana tersebut akan dikelola oleh manajer investasi. Dalam reksadana terbagi menjadi dua, yaitu reksadana konvensional dan reksadana syariah. Reksadana konvensional adalah reksadana yang dapat dikelola oleh bank dan diinvestasikan bisa berupa obligasi dan saham, dan reksadana konvensional ini dalam pengawasan OJK. Sedangkan reksadana syariah itu hampir sama dengan reksadana konvensional, cuman yang membedakan reksadana syariah ini produknya harus mengikuti prinsip syariah dan dikelola atau diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Produk investasi lainnya yang terbagi menjadi 8. Yang pertama ada reksadana terstruktur yang terbagi menjadi 3, yaitu reksadana indeks, reksadana terproteksi, dan reksadana dengan jaminan. Reksadana indeks adalah reksadana yang portofolinya tergantung indeks tertentu. Reksadana terproteksi adalah di dalam reksadananya itu memproduksi nilai awal investasi dari seorang investor. Dan yang ketiga ada reksadana dengan jaminan, adalah reksadana yang di dalamnya terdapat jaminan atas nilai awal investasi seorang investor. Dan yang kedua ada Exchange Traded Fund atau ETF. ETF adalah reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif yang unitnya itu diperjualbelikan pada bursa efek. Ketiga ada kontrak investasi kolektif dana investasi real estate atau lebih dikenal dengan KIK-DIRE. KIK-DIRE adalah sebuah wadah yang menghimpun dana dari pemodal yang kemudian akan diinvestasikan pada aset real estate. Yang keempat ada kontrak investasi kolektif efek beragun aset, yaitu KIK-EBA. KIK-EBA adalah reksadana yang berbasis aset keuangan, yaitu surat berharga atau kredit kepemilikan kendaraan. Yang kelima ada efek beragun aset surat pernyataan atau lebih dikenal EBA-SP yang merupakan aset portofolionya berupa piutang, kumpulan piutang, dan kumpulan piutang ini dimiliki bersama oleh pemegang EBA-SP. Dan yang keenam ada reksadana penyertaan terbatas atau RDPT, merupakan reksadana yang menghimpun dana dari pemodal kemudian diinvestasikan pada portofolio efek. Yang ketujuh ada dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif atau lebih dikenal DINFRA, yaitu media berbentuk kontrak investasi kolektif dengan tujuan untuk
menghimpun dana dari pemodal kemudian diinvestasikan pada aset infrastruktur. Dan yang ke-8 ada dana investasi multi aset atau lebih dikenal DIMA, yaitu media menghimpun dana dari pemodal yang akan diinvestasikan oleh manajer investasi pada portofolio efek atau selain portofolio efek. Baik, saya akan menjelaskan tentang mekanisme transaksi pasar modal. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Yang pertama dilakukan adalah investor mengisi formulir pemesanan terkait obligasi dan saham yang akan dipesan. Kemudian, investor menyetor dana ke rekening dana nasabah. Setelah itu, investor mengirim identitas, formulir pemesanan, dan bukti setoran tersebut ke perusahaan efek. Dan perusahaan efek akan melanjutkan ke penjamin emisi dan diteruskan ke Biro Administrasi Efek. Setelah mendapat konfirmasi dari Biro Administrasi Efek terkait penjatahan saham, maka akan diinformasikan ke investor. Dan formulir pemesanan tadi akan disimpan atau dikumpulkan oleh Biro Administrasi Efek. Jadi itulah mekanisme transaksi pasar modal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara transaksi reksadana. Transaksi reksadana terbagi menjadi 3, yaitu transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan transaksi pengalihan. Yang pertama, transaksi pembelian terbagi menjadi 4 bagian, yaitu transaksi pembelian pertama kali atau new subscription, yaitu transaksi yang pertama kali dilakukan oleh investor untuk pembelian reksadana. Biasanya transaksi ini disebut transaksi new account. Dan yang kedua, transaksi penambahan atau top up. Ini transaksi untuk penambahan atau top up yang dilakukan oleh investor baik di mana saja dan kapan saja. Contohnya ini seperti awal investasi yang dilakukan oleh investor misalnya 10.000 dan dia ingin menambah nilai investasinya menjadi 20.000, jadi dia menambahkan 10.000 lagi. Jadi seperti itu transaksi penambahan atau top up. Dan yang ketiga, transaksi berkala atau investasi berkala, yaitu setiap bulannya dilakukan investasi oleh investor. Biasanya sih bisa dilakukan dengan pemotongan rekening tabungannya pada rekening tabungan investor itu sendiri. Jadi bisa dikatakan auto debit. Jadi setiap bulannya dilakukan investasi dan pengambilan dananya dari rekening tabungan investor. Dan yang terakhir, keempat, yaitu transaksi pembelian produk baru. Transaksi pembelian produk baru contohnya adalah seperti investor sudah memiliki reksadana yang pertama, jadi dia ingin menambah reksadana yang kedua. Itu bisa-bisa saja dilakukan oleh investor itu sendiri, dan itu dinamakan transaksi pembelian produk baru. Selanjutnya adalah transaksi pengalihan. Transaksi pengalihan bisa dilakukan oleh investor dengan tujuan untuk menggantikan reksadananya. Contohnya, misalnya seorang investor telah memiliki reksadana A dan dia mengalihkan ke reksadana B. Itu bisa saja dilakukan pada hari yang sama tanpa harus menjual terlebih dahulu reksadana A dan baru membeli reksadana B. Jadi dengan mudah bisa dilakukan pada hari yang sama. Terus hal ini bisa dilakukan oleh investor kapan saja. Kemudian pada transaksi-transaksi reksadana tersebut terdapat istilah incomplete application dan in good fund. Incomplete application artinya istilah seorang investor telah melengkapi syarat pembelian dan menyerahkannya kepada manajer investasi. Kalau in good fund adalah dana yang disetor telah masuk ke dalam rekening reksadana pada hari yang sama. Dalam transaksi pembelian harus terjadinya terlebih dahulu kedua istilah tersebut baru bisa diproses. Jika dalam transaksi penjualan dan pengalihan hanya memerlukan istilah incomplete application saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis produk pasar modal. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis saham. Dalam
melakukan analisis saham, ada dua pendekatan yang bisa digunakan oleh investor. Pertama, analisis fundamental, dan kedua, analisis teknikal. Analisis fundamental memiliki prinsip, yaitu membeli saham dengan fundamental baik pada harga yang wajar atau di bawah harga wajarnya. Apabila harga pasar jauh di atas harga wajar, maka investor bisa memutuskan untuk melepaskan saham tersebut. Dalam analisis terhadap fundamental perusahaan, selanjutnya dapat dikembangkan lagi menggunakan metode DuPont. Metode ini menjelaskan di mana investor mengetahui dari mana keuntungan bagi pemegang saham atau return on equity suatu perusahaan dihasilkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis teknikal. Secara umum, analisis teknikal dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu analisis chart pattern. Analisis ini dilakukan dengan cara mengamati pola-pola yang terbentuk dari pergerakan grafik saham dalam periode tertentu. Berdasarkan pergerakan harga, investor kemudian dapat menarik garis atau pola-pola tertentu. Pola-pola tersebut antara lain seperti head and shoulder, double top, double bottom, ascending triangle, descending triangle, symmetrical triangle, and wedges. Yang kedua itu analisis candlestick pattern, merupakan metode analisis yang melihat pola-pola berbentuk bintang lilin atau candlestick yang diolah dari harga open, high, low, and close suatu saham. Open itu diartikan harga transaksi pertama kali, kalau high itu transaksi tertinggi, kalau low itu harga transaksi terendah, dan close itu harga transaksi terakhir. Yang terakhir itu analisis technical model, merupakan metode analisis teknikal yang berbasis pada perhitungan rasio tertentu berdasarkan pergerakan harga historis saham. Ketika rasio tersebut mencapai angka tertentu, maka akan timbul kondisi yang disebut oversold. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis obligasi. Pertama itu ada peringkat obligasi, di mana risiko terbesar yang akan dihadapi oleh investor dalam berinvestasi pada obligasi yaitu apakah perusahaan penerbit obligasi akan mampu melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Harga obligasi sendiri bisa naik dan turun, namun pada saat jatuh tempo, harga obligasi akan kembali pada harga nominalnya, sehingga dalam investasi obligasi, investor harus memastikan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Yang kedua itu faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi, ada profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, leverage, dan terakhir umur obligasi. Faktor pertama itu profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam hubungannya dengan tingkat penjualan, aset maupun modal saham sendiri. Faktor kedua itu likuiditas. Menurut Sartono, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek pada tepat waktu. Rasio likuiditas merupakan rasio keuangan yang mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Tingkat likuiditas bisa diukur dengan current ratio dan quick ratio. Faktor ketiga itu ada ukuran perusahaan atau size. Ukuran perusahaan merupakan pengukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aset, penjualan, dan ekuitas. Faktor keempat itu adalah leverage. Rasio leverage merupakan rasio yang menunjukkan tingkat proporsi penggunaan utang dalam membiayai investasi. Yang terakhir itu ada umur obligasi. Menurut Husnan, jatuh tempo adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi dari 1 tahun hingga di atas 5 tahun. Obligasi yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk diprediksi, sehingga memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Baiklah, terakhir saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kinerja reksadana dari segi tujuannya, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang apakah kinerja reksadana yang dipilih sudah mampu memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan pasar dan rata-rata reksadana sejenisnya. Baiklah, pada bab ini saya akan menjelaskan tentang peraturan, pengawasan, dan pemeriksaan pasar modal. Yang pertama, peraturan pasar modal. Pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal ini mengatur tentang ketentuan umum mengenai pasar modal. Selain itu, peraturan pelaksanaan industri pasar modal diatur lebih lanjut dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia.
Yang kedua, pengawasan terhadap pasar modal. Fokus pengawasan OJK pada industri pasar modal dilakukan pada aspek market conduct dan disclosure terhadap seluruh emiten dan perusahaan publik, sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar, mempunyai integritas yang tinggi, serta sesuai dengan kaidah pasar modal yang dimana dalam rangka menjaga perlindungan konsumen. Market conduct merupakan aturan atau pengawasan terhadap lembaga keuangan yang berfokus dalam penyertaan informasi yang bertujuan untuk memastikan lembaga keuangan memberikan pelayanan yang baik dan jujur kepada konsumen. Disclosure atau keterbukaan merupakan suatu prinsip atau pedoman umum yang mengisyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lainnya untuk tunduk terhadap peraturan undang-undang pasar modal, untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang tepat waktu terkait seluruh informasi material mengenai usaha atau efek yang dapat berpengaruh terhadap keputusan permodalan terhadap efek yang dimaksud atau harga efek tersebut. Yang ketiga, pemeriksaan pasar modal dilakukan berdasarkan yang pertama, dasar hukum pemeriksaan pasar modal. Pasar modal bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi. Untuk itu, peralihan fungsi, tugas, dan wewenang peraturan dan pengawasan pasar modal dialihkan berdasarkan pasal 55 UU OJK berdasarkan ketentuan pasal 6 Jungto pasal 9 huruf C UU OJK dinyatakan bahwa OJK memiliki tugas untuk melaksanakan peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa perdagangan di sektor pasar modal. Selain itu, terdapat pasal 100 Undang-Undang Pasar Modal tentang wewenang Bapepam LK. Yang keempat, urgensi pemeriksaan pasar modal. OJK harus mampu menjaga kredibilitas sektor pasar modal Indonesia agar tidak terjadi masalah yang berisiko tinggi. Hal ini dimaksud karena pelanggaran di sektor pasar modal memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda dari jenis pelanggaran di sektor lainnya. Karena jika terjadi suatu pelanggaran yang memiliki risiko yang tinggi, maka hal ini akan berdampak pada hilangnya uang dengan jumlah yang besar sehingga dapat meruntuhkan kredibilitas pasar modal itu sendiri. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pada sektor pasar modal, yang dimana tindakan yang dilakukan oleh OJK ini merupakan suatu bentuk kepastian hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal. Yang kelima, ruang lingkup pemeriksaan pasar modal. Pemeriksaan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal diklasifikasikan berdasarkan bidang usaha atau profesi di industri pasar modal itu sendiri. Yang pertama yaitu pengelolaan investasi. Dalam rangka profesionalisme serta perlindungan nasabah, OJK menerbitkan ketentuan yang mengatur pengelolaan efek dan perilaku manajer investasi serta penasihat investasi, yaitu yang pertama, pemeriksaan terkait kewajiban manajer investasi atau penasehat investasi. Yang kedua, pemeriksaan terkait pengelolaan efek kolektif maupun individual. Yang ketiga, pemeriksaan terkait perilaku manajer investasi, penasehat investasi, agen penjual efek reksadana, dan wakil manajer investasi, wakil penjual efek reksadana. Yang keempat, pemeriksaan terkait pengaduan nasabah. Yang kedua, emiten dan perusahaan publik, yang dimana dilakukan pemeriksaan terkait kewajiban pelaporan oleh emiten atau perusahaan publik. Yang kedua, pemeriksaan terkait kewajiban dalam rangka aksi korporasi atau corporate action. Yang ketiga, pemeriksaan terkait kewajiban atas kejadian insidentil yang dialami oleh emiten atau perusahaan publik. Yang ketiga, transaksi dan lembaga efek. Meskipun OJK dan BEI atau PT Bursa Efek Indonesia telah mengatur rambu-rambu perdagangan saham agar dapat berjalan dengan teratur, wajar dan efektif dan efisien, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran saham di bursa. Terhadap kegiatan pemeriksaan terkait perdagangan saham dilakukan terhadap indikasi pelanggaran seperti manipulasi pasar, perdagangan orang dalam, penipuan dalam transaksi efek. Yang ketiga ada WMI, yaitu wakil manajer investasi, yaitu wakil kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan
sebagai manajer investasi. Dan yang terakhir ada wakil agen penjual reksadana atau WAPART, yaitu orang yang mendapat izin OJK untuk bertindak sebagai penjual efek reksadana. Yang ketiga yaitu WMI atau wakil manajer investasi, yaitu orang yang mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi. Dan yang keempat, ada wakil agen penjual reksadana, yaitu orang yang mendapat izin dari OJK untuk bertindak sebagai penjual efek reksadana. Selanjutnya, peluang karir pasar modal. Yang pertama ada broker, yaitu bertugas membantu investor mengetahui baik tidaknya keputusan mengeksekusi transaksi jual beli efek yang akan investor ambil. Yang kedua, research analyst, yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap saham, baik fundamental ataupun teknikal. Yang ketiga, investment banker, untuk menawarkan jasa underwriter bagi perusahaan yang menawarkan jasa investment banking dan menjadi penasehat perusahaan untuk akuisisi dan merger. Yang keempat, profesi riset, untuk melakukan riset terhadap pasar sebagai masukan bagi manajer investasi. Yang kelima, pengelola dana atau manajer investasi, yaitu bertugas untuk membentuk portofolio investasi dengan melakukan jual beli saham dan obligasi. Dan yang keenam, marketing atau pemasar, yang bertugas untuk memasarkan produk reksadana. Dan menjadi seorang pemasar ini harus memiliki izin dari wakil penjual efek reksadana. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati Anda semua, kami mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi semuanya.